Nah, karena rasa penasaran, Mbak Dita pun mencoba mengintip dari dalam kamar untuk melihat siapa yang berada di depan kamar mereka. Nah, saat Mbak Dita ini menyibakkan korden kamar, untuk pertama kalinya saat itu juga Mbak Dita ini melihat penampakan Halo, Assalamualaikum. Terima kasih sudah singgah di channel ini. Seperti biasa, di Ngobrol Seram, aku selalu membawakan kisah horor pengalaman nyata kiriman dari para kontributor. Di episode kali ini, aku akan menceritakan sebuah kamar kos yang angker, yang penghuninya mengganggu penghuni-penghuni lainnya. Nah, seperti apa ceritanya? Sebelum kita lanjut ke kisahnya, mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara memberikan like, men-share, serta men-subscribe supaya aku makin semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke kisahnya. Ini dia. Kisah ini dikirimkan oleh seseorang yang kita panggil saja dengan nama Mbak Dita yang berdomisili di Jakarta. Nah, setelah perayaan 40 hari kelahiran anak keduanya, suami Mbak Dita memboyong Mbak Dita beserta kedua orang anaknya untuk pindah ke sebuah kamar kos yang terletak di Tangerang. Kebetulan kamar itu dulunya ditempati oleh suaminya Mbak Dita dan salah seorang temannya yang kini sudah pindah tempat kos lain. Nah, saat itu Mbak Dita mengeluh kepada suaminya kenapa harus memilih kamar kos yang terletak di lantai 2. Karena mereka mempunyai anak kecil dan mempunyai bayi kan, otomatis sedikit menyulitkan Mbak Dita untuk beraktivitas kalau harus naik turun tangga. Tapi suaminya beralasan bahwa kamar di lantai 2 itu lebih tenang daripada kamar-kamar lainnya karena tidak begitu terdengar lalu lalang kendaraan bermotor dari penghuni yang tinggal di lantai bawah. Akhirnya karena mendengar alasan itu, Mbak Dita pun tidak keberatan lagi dan merasa lebih tenang untuk tinggal di kamar lantai 2 itu. Selama tinggal di tempat kos itu, Mbak Dita merasa nyaman karena memang situasinya yang hening dan bebas dari lalu lalang para penghuni kos yang lain karena letaknya yang di lantai 2 tersebut. Tapi setelah 2 bulan tinggal di sana dan penghuni kamar sebelahnya itu diusir oleh pemilik kos karena menunggak pembayaran, akhirnya kamar kos yang terletak di sebelah kamar yang ditempati Mbak Dita itu pun kosong dan gangguan-gangguan mulai sering terjadi. Gangguan itu biasanya berupa suara ledakan yang keras seperti ada benda berat yang jatuh ke lantai hingga menimbulkan suara yang seperti ledakan dan tembok yang bergetar. Tapi saat setiap kali Mbak Dita mengecek keadaan kamarnya, tidak ada satupun benda yang jatuh dan ia yakin sekali bahwa kamar sebelah itu memang kosong tanpa penghuni. Jadi apa itu yang jatuh? Nah, karena kejadian itu berulang terus terutama di malam Selasa dan malam Jumat, nah Mbak Dita yang ketakutan ini pun berusaha membicarakan hal tersebut kepada suaminya dan kepada penghuni-penghuni lainnya di tempat kos tersebut. Tapi setelah Mbak Dita mengatakan tentang hal itu, ternyata suami dan penghuni lainnya tidak pernah mendengar suara ledakan atau suara benda keras yang jatuh seperti apa yang didengar oleh Mbak Dita. Jadi kesimpulannya selama ini setiap kali kejadian itu berlangsung, hanya Mbak Dita yang mendengar suara tersebut. Kejadian-kejadian ganjil yang terus-menerus membuat Mbak Dita akhirnya dicekam rasa ketakutan setiap malam. Nah, puncaknya pada suatu malam, anak Mbak Dita yang kedua ini yang masih bayi menangis sepanjang malam tanpa henti meskipun tanpa mengeluarkan air mata. Meskipun segala macam cara sudah
Mbak Dita lakukan untuk meredakan tangis bayinya, tapi justru bayi itu semakin histeris dan akhirnya kelelahan dan baru bisa tidur saat menjelang subuh. Keesokan harinya kebetulan hari Kamis dan malamnya itu malam Jumat. Saat tengah malam tiba-tiba ini Mbak Dita merasakan ada getaran yang kencang seperti merambat dari lantai bawah menuju ke dinding lantai atas di kamarnya. Sehingga tembok kamarnya ini terasa bergetar dan saat disentuh terasa panas. Mbak Dita yang ketakutan tanpa mampu berbuat apa-apa karena saat itu ia sedang sendiri dan kebetulan suaminya juga sedang bekerja. Saat itu Mbak Dita mengirimkan status ke WhatsApp story-nya dengan mengatakan, "Ya Allah, ada apa ini? Ada apa gerangan? Kenapa situasi kamarku menjadi seperti ini, menakutkan?" dan seperti itu ya. Dan beberapa menit kemudian salah seorang teman suaminya yang kebetulan membaca WhatsApp story-nya Mbak Dita itu akhirnya mengirimkan pesan kepada Mbak Dita. Nah, teman ini yang mengirimkan pesan kepada Mbak Dita adalah teman suaminya Mbak Dita yang dulu pernah tinggal sekamar dengan suaminya Mbak Dita di kamar tersebut. Isi pesannya adalah, "Hati-hati kalau ada hal seperti itu. Ada kuntilanak setinggi 3 meter yang tinggal di sebelah kamarmu. Jadi berhati-hatilah, terutama jagalah anakmu yang masih bayi itu." Nah, seperti itu isi pesan dari teman suaminya Mbak Dita itu yang membuat Mbak Dita semakin ketakutan. Seolah merasakan ketakutan Mbak Dita, tiba-tiba saja di sepanjang tembok kamarnya Mbak Dita terdengar suara ketukan dari depan menuju ke belakang. Jadi seolah-olah suara ketukan itu berasal dari kamar sebelah kamarnya Mbak Dita yang sudah ditinggalkan penghuninya itu. Jadi suara ketukan itu dari depan ke belakang dan disertai dengan suara dengusan seperti binatang buas yang sedang lapar. Mbak Dita yang saat itu sangat ketakutan memeluk kedua anaknya dan tiba-tiba saja dia dikejutkan oleh suara seperti ada yang mengetuk nako. Jadi di depan setiap kamar kos itu jendelanya adalah berupa jendela nako ya, dan jendela nako itu seperti digoyang-goyangkan sambil diketuk. Mbak Dita yang histeris hanya bisa menangis dan berdoa sepanjang malam sampai menunggu suaminya pulang kerja. Nah, setelah suaminya pulang kerja dan sampai di kamar kos itu, Mbak Dita pun menceritakan tentang apa saja yang baru saja ia alami dan suaminya hanya menanggapi dengan ekspresi kebingungan dan tanpa mampu berbuat apa-apa saat itu. Saat Mbak Dita ini sedang serius menceritakan apa yang baru saja terjadi, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara ketukan yang keras yang berasal dari jendela nako di depan kamar mereka. Ketukan keras itu membuat suami Mbak Dita terlonjak kaget karena posisi telinganya yang sangat dekat dengan jendela nako tersebut. Akhirnya suami Mbak Dita pun keluar untuk mengecek dan ternyata memang tidak ada siapa-siapa di luar kamar mereka. Nah, karena keadaan sudah mulai tak terkendali karena anak-anak Mbak Dita yang menangis terus-menerus, akhirnya suami Mbak Dita berinisiatif untuk menelpon salah seorang temannya yang katanya bisa untuk berinteraksi dengan makhluk halus. Akhirnya beberapa saat kemudian teman dari suaminya Mbak Dita itu datang ke tempat kos mereka dan dengan dibantu beberapa penghuni kos yang lain, mereka pun masuk ke kamar yang kosong yang terletak di sebelah kamarnya Mbak Dita itu dengan membawa 2 buah lampu neon karena lampu di kamar itu ternyata mati. Nah, sesampainya di sana dan menghidupkan lampu neon, ternyata lampu neon itu pecah berkeping-keping dan teman dari suaminya Mbak Dita ini berkata bahwa makhluk yang tinggal di dalam kamar ini tidak suka bila kamarnya diterangi dengan lampu. Nah, akhirnya setelah berinteraksi dengan makhluk itu, teman dari suaminya Mbak Dita ini berkata bahwa makhluk itu berjanji tidak akan mengganggu mereka lagi. Nah, kegaduhan itu membuat penghuni kos yang lain pun berkumpul
dan akhirnya mereka pun saling berbincang di dalam kamar yang ditempati oleh Mbak Dita dan suami serta kedua orang anaknya. Saat mereka sedang asik berbicara, tiba-tiba saja terdengar ketukan keras di tembok yang menghubungkan antara kamar Mbak Dita dengan kamar di sebelahnya. Jadi ketukan itu sebanyak 3 kali dan sangat keras, disusul dengan suara cekik-cekikan yang sangat nyaring. Keadaan seperti itu membuat semua orang jadi ketakutan dan mereka pun berhamburan lari ke lantai bawah. Untungnya di lantai bawah ini ada sebuah kamar kos yang kosong, dan malam itu Mbak Dita berinisiatif untuk menggunakan kamar itu sebagai tempat tidurnya malam itu untuk sementara. Akhirnya Mbak Dita, suami dan kedua orang anaknya memutuskan untuk tidur di sana untuk malam itu. Keesokan paginya, karena suaminya berangkat bekerja, Mbak Dita pun berinisiatif kembali ke kamarnya yang terletak di lantai 2 tersebut untuk mengambil barang-barang yang mereka butuhkan, terutama pakaian anak-anaknya dan perlengkapan masak. Akhirnya setelah itu mereka pun perlahan-lahan memindahkan semua barangnya ke lantai bawah dan mengosongkan kamar yang mereka huni sebelumnya di lantai kedua. Nah, beberapa hari kemudian, saat semua barang sudah pindah dan Mbak Dita ini mulai menata barangnya satu persatu, dia baru menyadari bahwa malam itu dia kehilangan anaknya yang sulung usia 6 tahun. Dan Mbak Dita yang panik mencari kesana kemari, menanyakan kepada para tetangga apakah mereka melihat anak sulungnya itu. Ternyata tidak ada satupun yang melihat kehadiran atau keberadaan anak dari Mbak Dita itu. Semua warga dari yang tinggal di tempat kos itu mencari-cari anak Mbak Dita, dan entah mengapa Mbak Dita mendapatkan firasat bahwa anaknya ada di kamar kosong yang terletak di kamar yang sebelumnya mereka tempati. Mbak Dita pun menuju ke sana, dan benar saja di kamar itu ia menemukan anaknya sedang tertidur lelap dalam posisi merengkuk di atas lantai. Segera saja Mbak Dita turun dan menggendong anaknya dan membawa anaknya ke kamar di lantai bawah. Anak sulung Mbak Dita pun jatuh sakit dan demam tinggi sepanjang malam. Mbak Dita yang merasa ketakutan, suatu saat tengah malam mendengarkan suara-suara yang aneh yang berasal dari luar kamarnya. Nah, karena rasa penasaran, Mbak Dita pun mencoba mengintip dari dalam kamar untuk melihat siapa yang berada di depan kamar mereka. Nah, saat Mbak Dita ini menyibakkan korden kamar, untuk pertama kalinya saat itu juga Mbak Dita ini melihat penampakan sosok makhluk yang selama ini ditakutinya. Ternyata sosok makhluk itu berwujud seperti perempuan dalam tubuh yang besar dan rambutnya panjang awut-awutan, dengan muka yang ekspresi datar dan pucat, serta kedua bola matanya yang merah menyala. Nah, dengan melihat jelas penampakan makhluk itu, Mbak Dita yang sangat ketakutan pun akhirnya jatuh sakit juga dan terpaksa dipulangkan ke rumah orang tuanya karena saat itu dia tidak bisa untuk mengasuh kedua orang anaknya. Akhirnya Mbak Dita pun tinggal di rumah orang tuanya dan sakit di sana selama seminggu, dan kedua orang tuanya membantu mengasuh kedua anak Mbak Dita, dan akhirnya Mbak Dita itu pun berangsur sembuh. Setelah Mbak Dita itu sembuh, suaminya pun berusaha mencari-cari tempat lain untuk tempat tinggal mereka, dan setelah menemukan tempat indekos lain, maka suami Mbak Dita pun akhirnya memindahkan barang-barang mereka dan pindah tempat indekos. Nah, itu tadi sebuah cerita mengenai kamar kos yang kosong dan ternyata berhantu yang akhirnya meneror Mbak Dita dan keluarga kecilnya. Kisah yang kedua ini berdasarkan pengalamanku pribadi,
yang terjadi sekitar 22 tahun yang lalu, tepatnya di bulan Oktober tahun 1999. Nah, saat itu aku baru saja melahirkan anak pertamaku dan usianya baru beberapa hari. Kebetulan dia lahir saat musim penghujan dan setiap hari aku harus selalu mencuci pakaiannya karena agar cepat kering dan cepat ada stok pakaian ganti. Nah, saat itu aku meninggalkan anakku di ruang tengah, di ruang TV, dan suamiku saat itu sedang bersiap untuk sholat maghrib dan aku masih berada di sebelah kamar mandi sedang sibuk untuk mempersiapkan akan mencuci pakaian bayi anakku. Nah, saat itu hari sudah sangat gelap ya karena sudah menjelang maghrib dan keadaan yang mendung, petir menggelegar dan hujan yang turun deras. Salah seorang pembantu dari kakak iparku masuk melalui dapur rumahku dan berkata bahwa tante, aku mau ambil dotnya Ita itu keponakanku ya, anak dari iparku. Jadi dotnya Ita itu ketinggalan di ruang tengah. Aku bilang ya ambil saja, mungkin masih ada di sana. Aku tidak begitu menghiraukan karena aku masih sibuk dengan kegiatan mencuci pakaian anakku. Nah, kebetulan rumah yang aku tinggali itu bersama suami dan anakku adalah rumah milik bapak mertuaku dan beliau pun masih tinggal di sana. Sementara ibu mertuaku sudah meninggal sejak puluhan tahun yang lalu karena suatu penyakit. Jadi di rumah itu kami tinggal berempat, yaitu bapak mertuaku, aku dan suamiku, serta anakku. Kebetulan hari itu bapak mertuaku sedang ada urusan keluar kota dan di rumah hanya kami bertiga. Nah, saat aku sedang asik mencuci itu, pembantu dari kakak iparku, kita sebut saja namanya Neng kembali lagi menghampiri aku dan bertanya, tante, ada tamu ya di depan? Lalu aku pun heran kan, karena tadi sewaktu aku beberapa menit baru saja ke depan belum ada siapa-siapa. Lalu si Neng pun berkata, sepertinya ada tamu tante, ada ibu-ibu di depan. Aku dengan santainya menjawab, oh mungkin itu tamunya Mbah. Maksudku ayah mertuaku ya, kita kan memanggilnya dengan sebutan Mbah. Mungkin itu tamunya Mbah, koleganya Mbah atau pelanggannya Mbah, karena kan suami mertuaku saat itu mempunyai bisnis, mempunyai usaha, dan mungkin itu salah satu kliennya. Memang sejak kelahiran anakku ini banyak sekali tamu yang datang ke rumah untuk membesuk atau menengok anakku yang baru saja lahir, dan termasuk dari mereka itu ya kolega-kolega ataupun rekan dari bapak mertuaku. Dan bagiku itu hal yang lumrah setiap hari orang datang dan pergi untuk mengunjungi rumah kami. Nah, karena waktu itu si Neng ini berkata ada tamu, otomatis aku pun berpikir bahwa mungkin saja bapak mertuaku sudah kembali dari luar kota dan mungkin bersamaan dengan tamunya itu datang. Jadi setelah Neng pergi, aku pun mempersiapkan atau membuatkan 2 buah minuman untuk mertuaku dan tamu yang baru saja datang itu. Dan kebiasaan mertuaku adalah minum teh manis dalam 1 gelas yang besar. Dan untuk tamu itu, karena kata Sining itu ibu-ibu setengah baya, aku pun membuatkan secangkir teh yang kecil dengan nampan di tangan, dengan 1 gelas besar teh dan 1 cangkir. Aku pun menuju ke depan untuk memberi suguhan kepada tamu dari bapak mertuaku itu. Nah, sesampainya di depan, ternyata tidak ada siapa-siapa. Aku pun meletakkan gelas besar itu dan cangkir itu bersama nampannya di atas meja dan mencoba untuk mengecek keadaan depan rumah, karena di depan rumah yang aku tinggali itu, ke rumah bapak mertuaku itu, di depannya bersambung dengan toko sembako
Aku pikir mungkin mereka ada di sana dan ternyata tidak ada, dan pintu penghubung antara ruang tamu dan toko yang bersebelahan dengan kamar milik bapak mertuaku itu masih terkunci. Jadi tidak ada orang di dalam sana, dan saat aku melongok ke kamar mertuaku juga beliau tidak ada di sana. Aku pun memeriksa pintu depan yang aku yakin tadi sebelum aku pergi untuk mencuci pakaian anakku ke kamar mandi itu sudah aku kunci dari dalam, dan gerbang depan pun aku kunci. Nah, setelah aku memeriksa pintu gerbang dan masih terkunci, serta pintu depan, yaitu pintu ruang tamu yang masih terkunci juga, dan bahkan anak kuncinya masih menempel di handle pintu, aku pun menjadi heran. Siapa yang dilihat si Ening ini? Katanya tadi ada ibu-ibu yang bertamu dan duduk di sebelah anakku katanya. Nah, ternyata aku tidak menemui siapapun di sana, dan saat aku memeriksa sepatu dan jaket milik bapak mertuaku juga tidak ada. Berarti itu beliau belum pulang ke rumah, karena kalau beliau sudah pulang pasti jaket itu sudah digantung di tempatnya dan sepatunya dikembalikan ke rak sepatu. Dan aku yakin sekali bahwa memang bapak mertuaku belum pulang saat itu. Nah, karena aku bingung, aku pun ke rumah iparku yang berada di sebelah rumah mertuaku dan menemui si Ning. Aku bertanya kepada si Ning, "Ning, kamu tadi katanya lihat ada tamu ya?" Lalu si Ning pun menjawab, "Iya tante, tadi ada tamu, sosoknya itu ibu-ibu setengah baya gitu, pakai baju kebaya warna putih berkain jarik panjang, serta memakai kerudung brokat yang berwarna putih. Beliau itu duduk berselonjor di sebelah anakmu sambil seperti memangku sesuatu, seperti kayak Al-Quran atau buku entah apa. Dia menunduk, jadi kerudungnya itu ke bawah gitu tante. Karena aku segan, aku ya menyapa Bu, cuma begitu aja, tapi tamunya itu tidak menengok dan tidak menjawab. Jadi aku pun ya sudah cepat-cepat kembali untuk memberikan dotnya Ita ini tadi. Nah, aku pun agak heran ya, kok si Eneng ini melihat sosok tamu seperti itu, sementara yang aku tahu tidak ada seorang pun di sana, dan bahkan mertuaku juga belum pulang. Seandainya ada seseorang yang berada di ruang tengah itu, tidak mungkin dia bisa masuk melalui pintu depan, karena gerbang aku kunci dan pintu ruang tamu pun masih terkunci posisinya, dan otomatis kalaupun ada orang yang masuk ke dalam rumah itu harus melalui pintu belakang, dan kalaupun ada yang masuk melalui pintu belakang pasti aku mendengar suara pintu dibuka atau suara langkahnya, tapi ternyata memang tidak ada siapapun. Nah, setelah dengan penuh kebingungan aku kembali ke rumah dan aku ambil anakku yang tertidur tenang di ruang tengah itu, aku bawa ke kamar. Entah kenapa tiba-tiba aku merasa ketakutan, dan saat aku masuk ke dalam kamar dan saat itu suamiku selesai sholat maghrib kan, aku bercerita, tadi seperti ini, Sining melihat ada sosok katanya tamu, ibu-ibu setengah baya yang memakai kebaya berwarna putih, berkain jarik, serta berkerudung brokat berwarna putih, duduk di sebelah anakmu sambil memangku entah buku, entah seperti Al-Quran gitu. Nah, suamiku yang mendengar cerita itu dan percaya bahwa sepertinya itu tidak masuk akal, karena ya seperti aku jelaskan tadi kan, nggak mungkin ada seseorang yang bisa masuk melalui pintu depan yang masih dalam keadaan terkunci, dan juga tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu belakang. Dan tiba-tiba saja dia teringat akan sesuatu. Suamiku berkata, mungkin itu adalah korinnya ibuku. Nah, maksudmu gimana? Aku kan kaget ya, terkejut dan sedikit ketakutan, karena semenjak aku menikah dengan suamiku itu pun belum pernah sekalipun aku bertemu dengan ibu mertua, karena beliau sudah almarhum saat suamiku masih usia di bangku SMP. Beliau meninggal karena sakit. Nah, suamiku bercerita bahwa dulu waktu ibunya masih hidup,
beliau atau ibu mertuaku itu sering sekali duduk di balai yang di depan TV itu, yang tempat aku meletakkan anakku di sana, tempat aku membaringkan anakku di sana. Dan beliau selalu duduk dengan posisi berselonjor, dan memang kebiasaan beliau selalu memakai kebaya dan kain jarit batik. Dan beliau sering sekali membaca Al-Quran di depan TV di atas balai atau tempat tidur dipan itu. Dan mungkin itu adalah sosok dari Corin ibunya yang datang untuk membesuk atau menjenguk anakku atau cucu beliau. Nah, mendengar penjelasan itu aku lemas dan ya agak ketakutan sih, karena kan ini pertama kalinya dalam hidupku mendengar cerita langsung seperti itu dan ya ada sedikit rasa haru, rasa sedih, karena meskipun aku belum pernah bertemu dengan mertuaku, tapi ternyata beliau datang untuk menjenguk cucunya meski dalam keadaan seperti itu, dan bukan aku yang melihatnya secara langsung. Nah, itu saja cerita dariku, semoga sedikit menghibur bagi kalian. Juga terima kasih untuk Mbak Dita yang tadi sudah mengirimkan cerita yang pertama. Semoga cerita ini bermanfaat. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyaksikan cerita ini hingga selesai. Bagi kalian yang mempunyai kisah horor pengalaman nyata ataupun kerabat kalian alami, teman dekat atau saudara, silakan kirimkan kepadaku ke DM Instagram atau DM Facebook atau langsung ke WhatsApp nomorku. Bisa diketik ataupun bisa direkod voice. Nah, itu saja. Semoga kalian berkenan dengan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang tidak berkenan di hati kalian. Jaga selalu kesehatan kalian dan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.